Selamat malam, nama saya Agustian Bimo Kristianto, NIM 191011402383, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan SDLC. Apa itu SDLC? SDLC adalah Software Development Life Cycle, sebuah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan juga menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC ini adalah untuk menyediakan alat struktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dalam waktu yang singkat dan juga biaya yang lebih rendah. Oke, dalam praktiknya ini SDLC akan dimulai dengan mengevaluasi sistem yang ada untuk mendefinisikan persyaratan pada sistem yang baru. Setelah itu, software akan dibuat berdasarkan tahapan-tahapan SDLC yang ada. SDLC dapat mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya pengerjaan ulang atau perbaikan setelah software telah jadi. Oke. Dan SDLC itu adalah sebuah metodologi yang berulang. Oke, pada cara kerja SDLC ini, secara umum, SDLC memiliki cara kerja dengan menurunkan biaya pengembangan perangkat lunak, sekaligus meningkatkan kualitas dan mempersingkat waktu produksi. SDLC dapat membantu tim untuk mencapai tujuan dengan evaluasi kekurangan sistem. SDLC juga membuat definisi persyaratan sistem yang baru dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, SDLC akan mendukung pengembangan perangkat lunak mulai dari tahapan analisis, perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, hingga penyebaran. Oke, pada cara kerja utama SDLC tersebut adalah menghilangkan pengerjaan ulang yang berlebihan dan perbaikan setelahnya. Hal ini dapat berupa antisipasi kesalahan dengan potensi kerugian besar, seperti kegagalan meminta feedback dari pengguna akhir atau klien. Secara umum, SDLC bekerja sebagai metodologi berulang yang harus dipastikan lewat kualitas kode di setiap siklus. Melalui SDLC, ini perusahaan akan menitikberatkan fokus pada pengujian sehingga dapat menghemat biaya jika terjadi pengerjaan ulang. Oke, dari fungsi SDLC ini, menurut Michigan Technological University, SDLC memiliki fungsi untuk menyediakan alat bantu bagi manajer proyek IT dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem yang memenuhi tujuan strategis dan bisnis. SDLC dilakukan dengan benar dapat membantu sebagai kontrol dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam perusahaan pengembang perangkat lunak. Para pengembang perangkat lunak akan lebih mudah memahami yang harus mereka bangun dan mengapa sebabnya. Oke, semua pihak dalam sebuah tim juga memiliki potensi untuk memahami besaran biaya dan sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek pengembangan melalui SDLC. Oke, jadi secara umum SDLC itu berfungsi untuk memberikan gambaran, baik masukan maupun luaran bagi tim pengembang untuk menjalankan proses pengembangan dari satu tahap ke tahap lainnya, tanpa resiko pengulangan. Oke. Lalu ada 7 tahapan SDLC. Yang pertama ada planning, ada define requirement, ada design and prototyping, software development, testing, deployment, dan juga yang terakhir ada operation and maintenance. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan planning. Tahap pertama SDLC adalah perencanaan atau planning tersebut. Pada tahap yang pertama ini, project leaders akan mengevaluasi persyaratan yang ada di dalam sebuah proyek. Ini mencakup menghitung tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, membuat jadwal dengan tujuan target, membentuk tim, serta struktur kepemimpinan untuk proyek tersebut. Oke, jadi pada tahap ini juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait seperti calon pelanggan, developer, perwakilan tim sales, dan juga pendapat ahli. Penting untuk diingat agar fase perencanaan harus dapat menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembuatan aplikasi software tersebut. Hal ini dibutuhkan agar tim dapat membuat software secara efektif tanpa bergeser dari tujuan aslinya. Oke. Lalu yang kedua ada define requirement. Fase ini terkadang dianggap sebagai bagian dari tahapan planning yang pertama tadi. Oke. Lalu tujuan fase ini adalah menentukan untuk apa seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Contohnya yaitu aplikasi media sosial dapat berjalan dibutuhkan kemampuan di mana pengguna dapat terhubung dengan seorang teman, sehingga perlu adanya fitur pencarian dalam aplikasi tersebut. Oke, selain itu persyaratan yang dimaksud dalam fase ini juga dimaksudkan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun proyek seperti tim atau mesin dalam proses pengembangan aplikasi software tersebut. Yang ketiga ada design and prototyping. Fase desain dalam SDLC ini ada tahapan di mana dapat membuat model cara kerja aplikasi software. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam tahapan desain. Antara lain yang pertama adalah communication, ada programming, lalu ada arsitektur, ada user interface, platform, dan juga yang terakhir ada security atau keamanannya. Yang keempat ada software development. Fase software development ini tahap di mana programnya ditulis. Biasanya jika proses proyek tersebut kecil, maka programnya dapat ditulis oleh satu developer saja. Namun, jika proyek besar bisa dipecah menjadi dikerjakan oleh beberapa tim. Pada fase ini juga digunakan oleh aplikasi access control dan source code management untuk membantu developer melacak perubahan pada kode dan memastikan kompatibilitas antar proyek tim yang berbeda sehingga sasarannya terpenuhi. Oke, pada proses coding tidak hanya dilakukan sebatas menyusun kode agar aplikasi dapat berjalan, tetapi juga mencakup banyak tugas lain. Misalnya, menemukan dan memperbaiki error atau glitch yang ditemukan, serta penulisan dokumentasi seperti panduan pengguna atau juga bantuan fact untuk masalah teknis lainnya. Tahapan ini termasuk salah satu software development life cycle yang memakan waktu yang lebih panjang dari tahapan yang lainnya. Oke. Lalu ada testing atau pengujian ya. Pada tahap ini sangat penting dilakukan sebelum aplikasi software digunakan oleh customer atau penggunanya. Jadi beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan atau pengujian untuk penerapan yang kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan juga lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam pemrosesan, bug dan juga gangguan yang ditemui oleh para penggunanya. Oke. Lalu ada deployment. Tahapan selanjutnya pada SDLC adalah penerapan. Pada fase ini, aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Meski begitu, tahapan ini jadi lebih rumit. Contohnya beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan juga tenaga. Oke, pada tahap yang terakhir ada operations and maintenance. Jadi, pada titik ini sebenarnya aplikasinya sudah benar-benar selesai dan juga bisa digunakan oleh customer di lapangan atau oleh penggunanya. Jadi pada tahap operasi ini dan pemeliharaan masih dianggap sangat penting. Sebab dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menemukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian sebelumnya. Jadi kesalahan ini perlu diatasi. Dan dari sini bisa jadi akan memunculkan siklus software development life cycle yang baru untuk memperbaiki bug, menentukan rencana pengembangan berulang, atau tambahan fitur dalam rilis mendatang, dalam update nanti. Oke, ada juga model pengembangan SDLC. Yang pertama ada metode waterfall. Metode waterfall merupakan metodologi SDLC yang terstruktur dan paling tua. Metode ini juga dikenal paling mudah karena dapat dilakukan dengan menyelesaikan satu fase secara total, lalu melanjutkan ke fase berikutnya tanpa kembali atau terjadi pengulangan. Setiap tahap dalam metode waterfall ini bergantung pada informasi dari tahap sebelumnya dengan rencana proyek sendiri. Metode waterfall secara umum mudah dipahami dan dikelola. Oke, jadi kekurangan dari metode ini yaitu pada efisiensi waktunya. Jika terjadi perlambatan atau penundaan di fase awal, maka akan dapat membuang seluruh garis waktu dalam proyek. Metode SDLC jenis ini kurang fleksibel, meski memiliki kelebihan untuk menekan segala resiko pengulangannya tadi. Oke, lalu pada metode yang kedua ada V-shape. V-shape merupakan metodologi SDLC untuk bertumpu pada validasi atau verifikasi. Metode ini berbentuk V yang digunakan
pada fase pengujian yang sesuai untuk setiap tahap pengembangan. Verifikasi. Metode ini bisa berganti fase ketika fase sebelumnya telah berakhir. Metode V-Shape amat berguna ketika tidak ada lagi persyaratan yang diperlukan atau tidak diketahui dalam tahapan pengembangan perangkat lunak. Hal ini dikarenakan jika telah berganti tahap, maka metode ini tidak memungkinkan pengembang untuk kembali ke tahap yang sebelumnya. Oke, ada incremental model. Pada yang ketiga ini metodologi ada incremental model. Jadi menurut Javad Point, incremental model dalam SDLC merupakan model proses pengembangan perangkat lunak di mana persyaratan dibagi menjadi beberapa modul mandiri dari SDLC itu sendiri. Model ini memungkinkan adanya setiap model melewati fase persyaratan, desain, implementasi, dan juga pengujian. Setiap rilis modul berikutnya terjadi penambahan fungsi kerilisan sebelumnya. Proses ini terus berlanjut secara simultan sampai semua sistem secara lengkap tercapai. Oke, lalu pada metodologi yang keempat, ada metode agile. Dalam SDLC merupakan salah satu yang populer. Metode ini dilakukan dengan memecah produk menjadi beberapa siklus dan lantas dengan cepat memberikan fungsi pada produk. Metodologi ini merupakan pendekatan pengembangan yang lebih realistis dan juga cepat. Metode menghasilkan rilisan perangkat lunak yang berkelanjutan yang dapat diperbarui secara bertahap. Metode SDLC jenis ini juga menekankan interaksi antara klien, pengembang, dan tim pengembang karena adanya kans untuk melakukan penyisipan fungsi di tengah proyek. Dan kekurangan dari metode ini adalah amat bergantung pada kliennya tersebut, sehingga proyek dapat tidak terarah karena klien tidak memiliki tujuan yang jelas terhadap software yang ingin dibuat itu. Jadi lalu pada metodologi yang kelima ada iteratif model. Metode iteratif dalam SDLC dilakukan dengan pengulangan karena penerapan serangkaian persyaratan perangkat lunak yang berbeda, baru kemudian dilakukan pengujian. Proses ini dilakukan dengan memproduksi setiap versi dari perangkat lunak dengan setiap fase atau iterasi. Dari sana, kemudian perangkat lunak akan terus dilakukan evaluasi dan pengulangan sampai sistem telah siap dan lengkap. Oke, jadi keuntungan metodologi SDLC jenis ini iteratif ya, memberi versi yang berfungsi di awal proses dan membuatnya lebih murah dan juga mudah dalam proses implementasi atau pembaruan. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu metode SDLC ini adalah boros sumber daya karena terjadinya pengulangan proses yang berkali-kali. Lalu ada juga metodologi Big Bang Model. Metode ini merupakan anomali dalam proses SDLC, dikarenakan prosesnya tidak mengikuti proses khusus dan membutuhkan waktu sedikit untuk perencanaan. Sebagian sumber daya untuk metode ini dicurahkan untuk pengembangan dan bahkan klien tidak memiliki kesempatan untuk memahami persyaratan untuk perangkat lunak ini. Big Bang merupakan salah satu metode SDLC yang umumnya digunakan untuk proyek yang kecil saja dan dengan hanya 1 atau 2 insinyur perangkat lunak. Metode SDLC jenis ini tidak direkomendasikan untuk proyek yang besar dan juga kompleks karena adanya resiko yang tinggi jika persyaratan atau requirement salah dipahami sejak awal. Resiko pengulangan dari awal saat produk telah diproduksi amat besar. Oke, lalu yang terakhir ada spiral model. Jika ditanya metode SDLC yang mana yang paling fleksibel, maka jawabannya adalah metode spiral ini. Jadi metode ini dilakukan dengan mengambil syarat dari metode iteratif dan pengulangannya. Melewati 4 fase berulang seperti dalam spiral sampai selesai. Metode ini memungkinkan adanya beberapa putaran penyempurnaan atau pembaruan. Metode spiral memungkinkan pengembang untuk membangun produk yang amat disesuaikan dengan umpan balik pengguna, baik sejak awal maupun pertengahan proyek.
Risiko dari metode ini adalah terciptanya fase spiral yang tidak pernah berakhir untuk satu proyek atau produk atau terus diperbarui tanpa pernah mencapai kata selesai atau final. Ya, jadi berikut adalah penjelasan tentang SDLC, tahapan-tahapannya dan juga ada metodologinya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.